Oke, tadi sesuai dengan yang sudah saya kirim ya, bahwa hari ini kita akan belajar tentang arus arah. Cuman karena saya baru ingat week keempat kemarin kita kuis, kemudian kita ada melewatkan satu topik tentang kapasitor dan dieelektrik. Jadi untuk sesi ini saya bagi dua ya. Kita akan bahas mengenai kapasitor, kemudian nanti lanjut ke arus arah. Nah, ini saya harapkan kalian sudah menonton video pembelajaran terkait kapasitor. Jadi di sini saya akan review sedikit ya mengenai kapasitor. Jadi kapasitor itu merupakan suatu komponen elektronik ya yang tersusun dari dua lempeng. Jadi kalau kalian bisa perhatikan di layar kalian ya. Ini ada lempeng ya. Ini lempeng bagian pertamanya. Yang ini ya, kemudian ini lempeng bagian kedua. Nah, kemudian walaupun kapasitor ini cuma terdiri dari dua lempeng seperti ini, ya, komponen ini memiliki manfaat yang sangat besar sekali di bidang elektronika, sehingga apa namanya komponen seperti laptop, telepon, kemudian komputer, TV, radio dan segala macam itu bisa dibuat. Nah, kita akan belajar prinsip kerja ya dari kapasitor ini. Nah, kapasitor ini itu punya tugas ya atau berfungsi untuk menyimpan energi. Jadi, misalkan ada awalnya lempeng kosong ya, lempeng kosong seperti ini. Dua lempeng seperti ini, kemudian ujung-ujungnya itu dipasangkan dengan suatu sumber tegangan. Nah, misalkan sini adalah baterai, ini kutub positif, ini kutub negatif. Nah, apa yang terjadi? Karena kedua lempeng ini jaraknya sangat dekat, ya, maka akan terjadi yang kita sebut sebagai perpindahan muatan, gitu ya. Jadi yang positif di sini akan timbul atau pindah muatan positifnya di sini, ya. Kemudian yang di bagian sana itu timbul muatan negatif. Nah, kita tahu ya dari hukum Coulomb ya dan medan listrik, ketika ada dua muatan yang berdekatan ya, ini positif negatif ya, maka akan terjadi interaksi sehingga di sini akan timbul medan listrik ya, arahnya dari positif ke negatif. Begitu. Nah, kemudian ketika nanti baterainya dilepas ya, muatan ini akan tetap tersimpan di dalam kapasitor ini ya. Jadi nanti kalau kita hubungkan lagi dengan suatu komponen yang lain di sini ya, maka energi yang tersimpan ini bisa digunakan untuk menghidupkan komponen tersebut ya dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Jadi dari penjelasan ini dapat kita simpulkan yang pertama, kapasitor itu merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan muatan. Ya. Kalau bisa menyimpan muatan, maka bisa dikatakan juga bahwa kapasitor ini menyimpan energi. Energinya dalam bentuk medan listrik. Ya. Nah, kemudian kapasitor ini kan tadi dia menyimpan muatan. Nah, maka kita bisa menghitung berapa banyak sih muatan listrik yang bisa disimpan di dalam suatu kapasitor. Nah, banyaknya muatan yang disimpan dalam suatu kapasitor itu kita sebut namanya kapasitansi atau C. Ya. Nah, kapasitansi ini bergantung pada beberapa parameter. Yang pertama epsilon 0, ya ini suatu konstanta, kemudian A per D. A ini adalah luas dari plat kapasitornya, ya, luasnya. Luas A ini berapa, luas lempengnya berapa. Kemudian D itu adalah jarak, ya, jarak antar kapasitor. Jadi ini dia D, sini. Nah, semakin dekat, ini kan kita bisa lihat C sama dengan epsilon 0 A per D. Jadi kapasitansi itu berbanding lurus dengan A, namun berbanding terbalik dengan D. Jadi apa maknanya? Kalau luas lempeng kapasitor diperbesar, maka kapasitansinya makin besar. Artinya kapasitor tersebut bisa makin banyak menyimpan muatan. Nah, kemudian C itu berbanding terbalik dengan D. Ya.
Apa artinya? Artinya adalah semakin besar ya, D-nya makin besar, maka C-nya akan makin kecil. Jadi kalau jaraknya makin jauh antara kedua plat ini, maka kapasitasnya akan makin kecil. Sebaliknya, jika D-nya makin kecil, ya, maka C-nya makin besar. Jadi kalau makin dekat kedua lempeng ini, ya, kedua lempeng kapasitor ini, maka kapasitansinya akan makin besar. Nah, seperti itu. Itu mengenai pengertian kapasitor. Kemudian yang kedua, susunan kapasitor. Susunan kapasitor itu ada dua jenis ya. Secara yang dasar yaitu seri ya. Jadi seri itu kita hubungkan seperti ini. Ini seri ya. Jadi C1 dan C2 dihubungkan seri. Nah, ini bisa kita ganti dengan yang namanya suatu kapasitor ekivalen, ya, gabungan dari C1 dan C2. Nah, jadi kalau kita mau cari kapasitansi kapasitor ekivalen, ya, yang seri, jadi kita buat 1 per C ekivalen sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2. Ya, kemudian kalau dia paralel, ya bentuknya seperti ini paralel, ya, maka justru kapasitansinya tinggal dijumlahkan aja. Jadi C ekivalennya adalah C3 tambah C4. Ya, itu poin penting ya pada kapasitor, susunan kapasitor. Kemudian, nah, kapasitor ini akan memiliki kapasitansi yang berbeda ya, jika diberikan suatu bahan yang namanya dielektrik. Ya, ini saya bandingkan antara dua gambar ya. Jadi ini gambar A, ini adalah kapasitor tanpa dielektrik. Jadi dielektrik itu adalah suatu bahan ya. Bahan yang diletakkan di antara kedua plat kapasitor. Nah, kalau dia tanpa dielektrik ya, maka kapasitansi kapasitor itu bisa dihitung menggunakan formula seperti ini. C sama dengan epsilon 0 A per D. Sementara kalau di antara kedua lempeng tersebut kita tambahkan bahan dielektrik ya, di antaranya ini yang warna biru ini ya, maka berdasarkan hasil eksperimen itu menunjukkan kapasitansinya akan bertambah ya, dikalikan dengan faktor K di sini. K ini sebenarnya tulisnya begini ya, bukan K ya, tapi kappa gini ya. Ini bacanya kappa. Gitu ya. Kappa. Jadi ini huruf angka ini huruf ini ya, huruf Yunani ya, kappa. Nah, ini ternyata kapasitansinya sebesar dikalikan dengan K ya. K itu artinya konstanta dielektrik. Ya, jadi kalau konstantanya makin besar, maka kapasitansi dari kapasitor tersebut akan makin besar. Jadi kalau sekarang ada dielektrik, maka kapasitansi atau C itu sama dengan epsilon 0 A per D dikalikan dengan K-nya, konstanta dielektriknya. Oke ya, seperti itu review tentang kapasitor. Oke, ini sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Saya persilakan. Mengenai kapasitor. Ini inti dari ini ya, topik mengenai kapasitor. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya akan masuk ke ini ya, beberapa pembahasan contoh soal ya. Oke, ini share screen saya masih kelihatan kan ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Nah, coba diperhatikan ya. Ini kita diminta untuk menghitung muatan listrik pada susunan kapasitor. Oke ya. Jadi tolong diperhatikan, coba disimak ya bagaimana alur berpikir untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini ya. Jadi ini saya baca dulu.
pada rangkaian di samping ya beda potensial V sama dengan 10 volt. Ya, jadi di sini ada kita lihat di sini ada baterai ya. Baterai tegangannya sebesar 10 volt ya. Kemudian kelima kapasitor memiliki kapasitansi sebesar 10 mikrofarad. Ya, 10 mikrofarad di sini. Ya. Nah, yang ditanya berapa muatan pada kapasitor C1 dan C2. Nah, C1 itu posisinya di sebelah sini. Kemudian C2 adalah yang di bagian ini ya. Kelihatan ya di gambar ini. Oke, nah sekarang karena kita mau cari muatan ya, muatan pada C1 sama C2, banyaknya muatan listrik ya, kita bisa hitung Q1, artinya muatan di kapasitor 1 itu sama dengan berapa kapasitansi C1 dikalikan dengan tegangan pada V1-nya. Ya, tegangan pada kapasitor C1. Kemudian Q2 ya, muatan pada kapasitor C2 itu sama dengan kapasitansi C2 dikalikan dengan tegangan si kapasitor 2. Dalam hal ini adalah V2. Ya, jadi kalau kita masukkan angkanya 10 mikrofarad dikalikan dengan V1, yang di bawahnya 10 mikrofarad kalikan dengan V2. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau mau dapatkan Q1 dan Q2, maka kita butuh informasi berapa V1 dan berapa V2-nya. Begitu ya. Nah, jadi untuk bisa lebih mudah ya dalam mengerjakan soal ini, kita buat dulu yang namanya note atau titik ya pada rangkaian. Ya, di sini kita buat note pada rangkaian. Ya. Kemudian sini silakan coba kalian gambar ya di buku catatan bahwa ada rangkaian seperti ini. Kemudian yang bagian bawah ini namanya note A. Kemudian yang bagian atas namanya note B ya. Titik A dan titik B. Nah, lihat antara bagian yang di sini sama di sampingnya itu tidak ada komponen, maka kedua titik ini masih titik yang sama ya, yaitu titik B. Jadi di sini B, di sini juga B. Ya. Kemudian di antara dua kapasitor ini saya berikan satu titik namanya D di sini, titik D. Ya. Kemudian yang bagian bawah ini saya kasih nama C. Oke ya, jadi kita berikan titik-titik lah, dot di situ ya, biar membantu kita untuk menyelesaikan. Nah, kemudian kita lihat juga di sini potensial antara node ya ataupun titik antara B dan A ya, B dan A itu sebesar 10 volt ya. Taunya dari mana? Dari soal ya, bahwa beda potensial V sama dengan 10 volt. Di sini ya. Oke. Nah, kemudian potensial 10 volt ini sama dengan potensial yang ada di C1. Ya, kenapa? Karena C1 itu ujungnya sama-sama di B dan di A. Oke? Ya, jadi dari sini dapat kita nyatakan bahwa V1 itu sama dengan 10 volt. Oke? Maka kita kembali lagi ke ini tadi yang di atas ya, Q1 sama dengan C1 kali V1, berarti sama dengan 10 mikrofarad dikalikan dengan V1-nya adalah 10 volt. Jadi kita kalikan milimikro. Jadi kan 10 pangkat minus 6 ya. Jadi di sini saya tulis ya, ini kan sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 6, ini kita kalikan dengan 10. Berarti kan sama dengan 100 kali 10 pangkat minus 6 ya. Itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 6. Jadi minus 6 plus 2 jadi minus 4. Jadi 1 kali 10 pangkat minus 4. Oke, jadi didapatkan Q1 sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Ya. Ini menyatakan banyaknya muatan yang ada di dalam kapasitor C1. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, silakan. Ada?
Ada pertanyaan? Halo, suara saya masih kedengaran ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Kelihatan, Pak. Masih, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap sudah paham ini. Bisa dianggap seperti itu? Atau masih bingung? Silakan. Masih mencerna atau seperti apa? Boleh tulis di kolom chat mungkin, biar saya tahu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap ini sudah paham ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ke yang next-nya ya. Kita mencari muatan ya, cari muatan di C2. Nah, sekarang biar lebih enak ini saya coba pindahkan dulu ya rangkaian ini. Pindahkan ke bawah. Oke, saya taruh di sini. Nah, sekarang kita lihat kalau kita tadi ya, kalau kita mau cari Q2, berarti kan tadi C2 dikalikan dengan V2. V2 itu adalah tegangan pada kapasitor C2. Jadi kalau di gambar ini tegangan pada BD ya, tegangan BD itu berapa? Nah, ini adalah tahapan pengerjaannya. Jadi kita cari kapasitansi ekivalen dulu ya. Untuk yang di mana adalah kapasitansi ekivalen untuk terminal BC. Ya, jadi saya akan menggabungkan dua kapasitor ini menjadi satu kapasitor. Ya, jadi di sini Sorry sebentar. Ini C ekivalen itu adalah kapasitor untuk semua ya. Ada 3 kapasitor di sini ya. C2, C sama C ya. Ini pada terminal ujung B dengan C. Ya, seperti itu. Maka di sini C ekivalennya adalah, kita lihat ini kan, ini saya sambil gambar ya. Jadi ini kan mereka seri ya. Kedua ini kan seri. Ya, berarti kita dapatkan di sini 1/C ekivalen yang untuk yang bagian, misalkan saya sebut bagian 1 ya, sama dengan 1/C2 tambah 1/C gitu. Ya. Kemudian nanti kita dapatkan ini, kita kali silang ya. 1/C ekivalen sama dengan, ini kali silang berarti C plus C2 per C kalikan dengan C2 ya. Kemudian kita balik ya, C ekivalen sama dengan C kalikan C2 per C plus C2. Ya, ini adalah kapasitansi ekivalen untuk kedua kapasitor yang seri. Nah, kemudian jadi kan kita dapatkan kapasitornya menjadi seperti ini. Ya. Ini C ekivalen 1 ya. C ekivalen 1 ini adalah si C yang bagian sini. Nah, ini adalah ujung terminal B, yang ini adalah ujung terminal C. Ya. Sekarang ini mereka berdua kan jadinya paralel. Ya, berarti kita tinggal jumlahkan gitu ya. Berarti C ekivalen 1 plus C. Ya, ini adalah C ekivalen totalnya. Makanya di sini saya langsung aja, yang C yang ini itu adalah yang ini. Ya. Ya, kemudian yang satu lagi C ekivalen 1 adalah yang ini, C2 kali C per C1 tambah C tambah C2 yang ini. Oke ya, jadi ini kalian kerjakan aja karena semua nilainya sama ya. C-nya adalah 10 mikrofarad tadi ya. Makanya kita jumlahkan aja semuanya, kita dapatkan C ekivalen adalah 1,5 C di sini. Oke. Nah, kalau sudah dapat C ekivalen, kita bisa menghitung sekarang tegangan untuk dari B ke C. Jadi kalau digambar ini dari B ke C. Ya. Tegangan dari B ke C, VBC itu adalah Q per C ya. Kan rumusnya V sama dengan Q per C atau Q sama dengan C kali V gitu ya. Jadi V untuk BC itu adalah Q per C. Q-nya apa? Berarti Q-nya itu adalah
ini apa namanya? C-nya ada C ekivalen ya. C-nya ada C ekivalen. Ini ya C ekivalen. Jadi dari sini tuh sebenarnya begini. Tadi kan VBC itu sama dengan Q per C ya. Muatan yang ada di situ dibagi dengan C total atau C ekivalen yang di sini ya. Berarti di sini bentar. Ini kan ini ya apa namanya? Berarti muatan total yang ada di sini ya, di apa namanya? Yang ada di sini itu sama dengan C itu yang ini. C dikalikan dengan tegangannya. Ini namanya V1 saya sebutnya. Berarti C kali V1 ini adalah si Q-nya ya. C kali V1 dibagi dengan muatan totalnya. Muatan yang total ada di sini apa? Berarti ini C ya, C tambah C ekivalen. Nah, begitu ya. Nah, maka di sini C kali V1 per C tambah 1,5 C. Ya, 1,5 C kita dapat yang dari sebelumnya tadi. Di sini. Ya. Maka kita dapatkan tegangan di sepanjang apa namanya BC ya, VBC itu adalah 0,4 V1. Nah, kemudian ini karena pada apa namanya? Kalau pada resistor ya, yang dihubungkan secara seri itu tegangannya akan sama, maka tegangan pada C2 itu memenuhi V2 itu sama dengan V per 2. Jadi di sini ini V2 itu maksudnya tegangan di kapasitor C2 ya. V per 2 berarti 0,4 V1 ya, yang tadi di atas dibagi 2. Jadi kita dapatkan V1 itu sama dengan V2 sama dengan V1 per 5 gitu ya. Maka kita sudah dapat V2 ya. Jadi Q2 sama dengan C2 dikali V2. Nah, C-nya tadi 10 mikrofarad dikalikan dengan V2-nya ya, 10V per 5. Nah, jadi kita masukkan, kita dapatkan Q2-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5 kolom. Gitu. Ini untuk mencari Q1 dan Q2 ya pada kapasitor C1 dan C2. Oke, sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, kalau enggak tidak ada, saya lanjut ya. Ini ada 6 contoh. Nah, saya sampling aja. Saya ambil contoh 1 sama contoh 4 ya. Nanti sisanya kalian bisa pelajari sendiri. Nah, ini kita lihat ya, di sini ada kapasitor ya. Dia bentuknya seperti ini. Ini yang warna biru itu adalah lempengnya ya, warna biru. Kemudian di dalamnya kapasitor itu ada dielektrik. Namanya K1 dan K2 ya. Itu konstanta dielektriknya. Lebar lempeng tersebut D ya di sini. Jadi kalau dibagi 2 setengah D ya, setengah D. Gambar di samping menunjukkan sketsa kapasitor keping sejajar yang memiliki luas plat A sama dengan 7,89 cm dan jarak antar platnya D sama dengan 4,62 mm. Jadi sangat kecil ya, 4,62 mm. Kapasitor diisi dengan 2 bahan dielektrik berbeda. K1 sama dengan 11 dan K2 sama dengan 12. Tentukan berapakah kapasitansi pada kapasitor tersebut. Oke. Nah, ini kita bisa memandang kapasitor ini sebagai susunan seri dari 2 kapasitor yang saya kasih nama C1 dan C2 ya. C1 itu untuk mewakili bagian yang ada di elektrik K1, sementara C2 itu untuk mewakili kapasitor yang memiliki dielektrik K2.
Ya. Jadi kalau susunan seri seperti ini, ya C1 dan C2 seri, maka C ekivalennya 1/C ekivalen sama dengan 1/C1 plus 1/C2. Ya. Kemudian di sini kita bisa susun ulang ya. Susun ulang berarti 1/C ekivalen kita kali silang, C2 kali ke sini, C1 kali ke sini ya. Kemudian C1 kali C2 dapatnya seperti ini. Kemudian kita balik. Ini kan 1/C ekivalen, jadi C ekivalen sama dengan C1 kali C2 per C1 plus C2. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Ya, ini persamaan 1. Kemudian kita ingat bahwa untuk kapasitor yang memiliki dielektrik itu kan kapasitansinya C-nya sama dengan epsilon 0 A per D dikalikan dengan konstanta dielektriknya. Nah, pada kasus ini tadi kan ini sebenarnya D itu yang dari atas sampai ke bawah. Cuman karena kita memandang dia sebagai dua kapasitor seri, maka lebar antar celahnya ya atau antar platnya itu adalah D/2. Jadi di sini kita ganti ini D-nya ini menjadi D/2. Ya, jadi nggak usah bingung. Kemudian K-nya ini kita ganti sesuai kebutuhan. Bisa K1, bisa K2. Ya, maka di sini kita bisa tulis ini ya, C1 sama dengan epsilon 0 A K1 per D/2. Kemudian yang satu lagi epsilon 0 A K2 per D/2. Nah, kemudian 2-nya dibalik ke atas ya. Jadi 2 epsilon 0 A K2 per D ya. Yang ini juga sama. Ini persamaan 1 dan yang di bawah adalah persamaan 2. Nah, kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Ya, jadi seperti ini. C1 kita ganti, C2 kita ganti ya. Kita ganti semua, dapatnya seperti ini. Nah, kemudian ini kita bisa lihat ini kan yang beda tuh hanya ininya ya, hanya K1 sama K2. Ya, jadi K1 K2 kita keluarkan, ini yang sisanya adalah perkalian yang sejenis, jadi perkalian kuadrat gitu ya. Kemudian yang bagian bawah mengandung unsur 2 epsilon 0 A per D dua-duanya. Jadi kita keluarkan ya 2 epsilon 0 A per D. Keluarkan ya. Kemudian kita bisa bagi ya, yang kuadrat dibagi di bawahnya, berarti dapat sisanya 2 epsilon 0 A per D, kemudian masukkan nilainya ya, K1 kali K2 per K1 tambah K2. Nah, jadi dapat bentuk yang lebih baik ya, lebih sederhana seperti ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita tinggal memasukkan masing-masing nilai. Berapa epsilon 0, yaitu 8,85 ya, yang ini, kali 10 pangkat minus 12. Luas platnya, A-nya kita tahu di sini, 7,89 kali 10 pangkat minus 4 ya. Tadi kan dia dalam satuan apa tadi? Di atas satuan sentimeter ya. 7,89 cm. Nah, itu kan baru apanya tadi? Oh, sentimeter persegi ya. Ini kita rubah ke meter persegi. Ya, makanya jadi 7,89 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi ya, dibagi dengan jarak antar platnya. Ya, D-nya. Kemudian kita masukkan nilai K1 dan K2 yaitu 11 dan 12. Nah, dari sini kita bisa dapatkan C ekivalennya yaitu 1,73 kali 10 pangkat minus 11 farad. Ya, seperti itu saja tentang kapasitor. Ini ada 2 tadi ya, masih ada 4 lagi. Nanti boleh kalian latihan sendiri ya. Oke, untuk sampai sini apakah ada pertanyaan mengenai kapasitor dan dielektrik? Saya persilakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, ini siapa? Perkenalkan, nama saya Sri Deviani Tambunan dengan NIM 12S2 1033. Pak, boleh? Ya? Iya, Pak. Silakan. Pak, boleh saya melihat soal sebelumnya, Pak? Kayak ada kejanggalan menurut. Soal sebelumnya? Iya, Pak. Yang paling bawah, Pak. Ini, Pak. Iya. Silakan. Yang paling bawahnya lagi, Pak. Ini udah paling bawah ini. Oh iya, itu, Pak. Iya. Di sini kan, Pak, Q2-nya sama dengan C2 kali V2. Di sini 10 mikrofarad.
kali 10/10/5. 10 mikrofarad itu, Pak, bukannya 10 pangkat minus 6, Pak. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 6. Iya, sebentar ya. Oke, ini. Yang ini ya, yang ini ya. Iya, Pak. 10 kali 10 pangkat minus 6, betul. Kalikan dengan 10/5 gitu ya. Iya, Pak. Oke, ya, ya, betul. Ini memang ada salah sedikit. Jadi kan sama dengan 100 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 5 gitu ya. Ya, kemudian ini 10 bagi 5 kan 2. Berarti 2 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat minus 6. Jadi ini harusnya 2 kali 10 pangkat minus 5. Jadi di sini kurang tanda minusnya ya. Ya, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Sri atas koreksinya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Teman-teman yang lain, silakan. Ini ada contoh yang kedua ya. Contoh kedua seperti ini sudah saya berikan, ini bahannya di CIS ya. Nanti boleh kalian lihat. Ini ada susunan kapasitor, dia paralel ya, C1 sama C2. Kemudian ada seperti ini juga ya. Dielektriknya dibagi dua ya. Ada sebagian di sini, sebagian di sebelah sana. Yang warna orange sama hijau. Kemudian ini ya, kombinasi ya, ada 3. Kemudian yang nomor 6 itu berapakah muatan listrik pada kapasitor 4. Ini sama seperti soal yang nomor 1 tadi yang kita kerjakan. Ya, jadi nanti silakan berlatih lagi dengan contoh-contoh ini. Pertanyaan terakhir sebelum saya lanjut ke arus arah, apakah ada pertanyaan untuk kapasitor dan dielektrik? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya untuk yang arus arah. Nah, kalau di arus searah itu sebenarnya kuncinya itu ada 2 ya. Kuncinya ada 2, yaitu KCL ya dan KVL. KCL itu artinya Kirchhoff atau Kirchhoff ya. C-nya itu current, L-nya itu law. Ya, jadi hukum Kirchhoff untuk arus. Kalau KVL itu Kirchhoff voltage law. Jadi KCL hukum untuk arus, yang KVL itu hukum untuk tegangan. Nah, seperti apa sih hukum arus sama hukum tegangan? Jadi kalau hukum arus itu bilang arus yang masuk suatu percabangan, ya ini KCL, arus masuk dalam suatu titik ya, itu sama dengan arus yang keluar dari titik tersebut. Ya, seperti itu aja. Kemudian untuk yang KVL, Kirchhoff Voltage Law, itu menyatakan bahwa jumlah tegangan dalam satu loop tertutup itu sama dengan 0. Ya, jadi kita cukup berpegang pada 2 prinsip ini, maka kita sudah bisa menyelesaikan berbagai permasalahan terkait arus arah. Oke ya, ini saya langsung ke contoh soal aja biar lebih jelas. Jadi sini bisa dilihat ada suatu rangkaian sederhana ya. Rangkaian sederhana. Di sini ada sumber tegangan 10 volt ya, ada kutub positif negatifnya. Kemudian di sini juga ada kutub positif negatif ya, sumber tegangan 16 volt. Ya. Kemudian ada hambatan 2 ohm, di bawahnya hambatannya 4 ohm. Kemudian di sini ada mengalir arus namanya I. Ini ya, sesuai dengan arah tanda panah. Namanya I. Nah, pada rangkaian di samping yang ditanya A, berapakah I arus yang mengalir? Kemudian B, berapakah tegangan V pada resistor 2 ohm dan 4 ohm? Oke, jadi diminta tegangan pada masing-masing komponen. Oke, jadi untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, langkah pertama itu kalian buat dulu yang namanya loop. Ya. Jadi loop itu menyatakan arah putaran. Ya, arah putaran. Jadi kalau digambar itu saya gambar seperti ini ya.
Kita konsisten aja ngambil arah loop yang searah jarum jam. Ya, ini adalah loop kita, warna hijau. Oke, setelah kita buat loop, kemudian kita terapkan yang namanya KVL, ya, Kirchhoff Voltage Law di sini. Ya, jadi sudah saya sempat nyatakan Kirchhoff Voltage Law itu bilang bahwa total tegangan dalam satu loop tertutup itu sama dengan 0. Ya, ini jumlah tegangan dalam satu loop tertutup sama dengan 0. Nah, sekarang coba perhatikan. Saya mulai dari sini. Ya, ini kita start di sini. Oke. Nah, maka kita akan melewati rangkaian ini ya. Sesuai dengan arah loop-nya. Ya, makanya ini sudah dibuat tanda panah warna ungu ya. Nanti kita akan ketemu dengan berbagai komponen. Jadi komponen itu akan kita tulis ya. Jadi dari start ini kita turun ke bawah, kita ketemu plus 10 volt ya. Ketemu kutub positif dulu. Jadi di sini tulis plus 10 ya. Ini ada plus 10 di sini. Nilainya saya tulis 10 aja. Kemudian di sini ya, kita akan ketemu dengan komponen 4 ya. Tegangannya berapa? Tegangannya arus dikalikan dengan hambatan ya. Makanya 4I di sini tulisnya. Ya, kemudian kita bergerak lagi, kita plus dengan komponen 16 volt. Tapi di sini kita ketemu dengan kutub negatif duluan. Makanya plus dengan dalam kurung minus 16. Ya, minus 16. Kemudian kita lanjut lagi ketemu dengan komponen 2 ya. Maka tegangannya 2 dikalikan dengan arusnya. Makanya jadi 2I sama dengan 0. Oke ya. Nah, di sini kita punya yang sama ya. 4 tambah 2 6I. Kemudian 10 minus 16 jadi min 6 ya. 6I min 6 sama dengan 0. Kita pindahin 6I sama dengan 6 atau I-nya sama dengan 1 ampere. Nah, kita lihat di sini bahwa I sama dengan ini 1 ampere itu kan satunya positif ya. Nah, tanda positif ini menunjukkan bahwa arah loop ya dengan arah arusnya itu searah. Jadi sudah benar nih. Memang betul arah arusnya ke sini dalam rangkaian itu. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai I sama dengan 1 ampere ini dulu. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Mungkin yang masih bingung. Ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. NIM 29 ya. Iya, Pak. Perkenalkan nama saya Mutiarti Salmika Simanjuntak dengan NIM 12S21229. Saya ingin bertanya, Pak. Apakah penentuan arah loop itu selalu searah dengan jarum jam atau bisa berlawanan arah, Pak? Ya, jawabannya bebas sebenarnya. Bisa searah, bisa berlawanan. Gitu. Terserah sebenarnya. Namun kalau banyak variasi kan apa namanya? Nanti kalau misalkan kalian ujian ya, banyak variasi, nanti yang menilai jadi punya banyak variasi juga jawaban gitu. Oleh karena itu biar memudahkan saya nanti untuk memeriksa. Nah, jadi di kuliah ini kita buat aja semuanya searah jarum jam ya untuk buat loopnya. Gitu. Tapi boleh berlawanan nggak? Ya jawaban sebenarnya boleh. Hasilnya bagaimana? Hasilnya sama aja. Gitu. Kalau ya, kalau apa namanya? Ini sekalian saya proof aja ya, saya buktikan aja hasilnya sama atau enggak. Kita buat aja di sini. Ini saya buat dulu rangkaiannya ya. Ini rangkaiannya. Nah, ini positif negatif. Kemudian di sini ada ini ya komponen. Ini juga ada di sini. Oke. Positif negatif ini 10 volt, 16 volt, 2 ohm, 4 ohm. Nah, sekarang kita buat, coba ya, kita buat loopnya berlawanan. Seperti begini ya. Ya, saya mulai dari sini. Berarti kan kita ke sini dulu ya. Ini diketahui arusnya ke sana ya, diminta I-nya ke sana. Nah, ini kan kita lihat, loop kita berlawanan dengan arah arus. Ya, Mutiara ya, setuju ya? Iya, Pak.
Nah, berarti kalau berlawanan sama arah arus kita tulis minus. Nah, di sini kan kita ketemu 2 ohm ya. Berarti minus 2I. Oke? Nah, kemudian kita sudah lewatin 2 ohm, kemudian kita ketemu ke bawah. Nah, kita ketemu kutub positif. Jadi kita tulis plus ya, plus 16. Kemudian kita ke sini lagi. Nah, ini kan arah arusnya ke sini ya. Arah arusnya kita ngikutin gini kan. Nah, ini kita ketemu dengan arus yang berlawanan lagi. Jadi minus 4I. Oke, kemudian di sini kita ketemu dengan minus 10 ya. Minus 10 sama dengan 0. Oke. Nah, ini coba kita selesaikan, berarti minus 6I gitu ya. Plus berapa? 6 sama dengan 0. Oke, ini boleh nggak saya kalikan dengan minus 1? Semuanya. Boleh ya. Berarti ini jadinya 6I minus 6. 0 kali minus 1, 0. Oke ya. Coba perhatikan ini sama ini. Sama nggak? Sama, Pak. Begitu. Jadi ini untuk sekali menjawab ya, membuktikan bahwa arah loop kemanapun itu nggak ada masalah. Gitu. Oke, Mutiara? Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Sri. Saya ingin bertanya, Pak. Sekarang kita membahas loop tertutup kan, Pak? Apakah loop terbuka itu ada, Pak? Loop terbuka. Oke, loop terbuka ya. Jadi ini saya coba buat halaman baru deh. Saya buat rangkaian dulu. Ini misalkan ada rangkaian seperti ini ya. Saya buat cepat aja. Nah, plus minus gitu ya. Ini misalkan 10 ohm, ini 5 ohm, ini 10 volt gitu. Di sini kita buat loop. Bisa, Pak? Bisa. Di sini bisa dibuat loop nggak? Nggak bisa. Kenapa? Yang namanya loop tuh harus dia tertutup gitu. Jadi kalau misalkan dari start dari sini, ya kita bergerak ke sini, naik ke atas, ke kanan, ke bawah, kembali lagi ke titik awal. Jadi yang namanya loop ya, pada KVL itu kan total tegangan dalam loop tertutup itu sama dengan 0. Nah, kalau begini ya, ini kan terbuka. Terbuka seperti ini ya, rangkaiannya tidak ada arus yang mengalir gitu. Jadi kalau kalian bisa bayangkan yang warna hijau ini adalah arah arusnya ya, warna hijau yang ini panah-panah ini. Ke sini ada arus nggak? Nggak ada. I-nya sama dengan 0 di sini. Kenapa? Karena ini bukan loop tertutup gitu. Jadi arus listrik itu bisa mengalir kalau ada apa? Ada loop tertutup. Gitu. Kalau tidak ada loop tertutup nggak bisa. Mungkin ini saya coba ini kembangkan ya. Misalkan begini ya. Misalkan ini colokan di rumah kalian ya. Kemudian ini ada kabel. Kabel itu kan ada 2 ya. Satunya saya gambar warna merah deh. Nah, gitu ya. Nah, ini ada 2 kabel seperti ini, ujungnya terbuka gitu. Ya, ini ujung kabelnya, logam di dalamnya gitu ya. Lalu kemudian ini adalah lantai. Nah, kalau sekarang pertanyaannya, Pak, kalau seperti ini kan kalau kita hubungkan ya, hubungkan kawat ini ke lantai gitu ya. Ada nggak arus listrik yang mengalir di kawat hijau ini, Pak? Tentu ada. Karena apa? Karena ada loop tertutup. Dari mana? Dari kutub positif menuju ke ground-nya. Ya. Jadi kalian bisa bayangkan ini kayak gini. Jadi antara positif dan negatif itu adalah suatu ini ya, apa namanya, suatu baterai gitu. Nah seperti ini. Ya jadi ini walaupun jauh begini, padahal dia tuh ada suatu beda tegangan gitu ya. Nah ini kemudian yang positif itu adalah warna merah, terus yang hijau itu yang bagian ininya. Gitu. Jadi kalau misalkan ini adalah titik ya, misalkan ini titik, di sini saya sebut titik A, yang ini adalah titik B, titik A-nya itu yang mana? Oh, sorry, ini titik A ya. Titik A di sini. Ini kan ujungnya merah nih. Ujungnya merah itu adalah A kan? Nah, kemudian antara A sama B itu dihubungkan dengan apa? Antara A sama B dihubungkan dengan kawat warna hijau. Ya, jadi
kalau dibuat diagram seperti apa? Ya seperti ini. Nah, begitu. Gitu ya. Paham ya siapa? Sri? Baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya tambahkan sedikit lagi. Pak, ini kalau kawat begini, ada listriknya nggak yang mengalir dari merah ke bumi? Nggak ada. Oke, kalau gitu saya pegang berarti saya nggak kesetrum ya Pak? Misalkan ya. Saya pegang sekarang nggak kesetrum dong. Nah, jawabannya ya Anda pasti kesetrum kalau kakinya menyentuh lantai secara terbuka. Kenapa? Karena tubuh kita menjadi perantara arus yang mengalir ke ground atau ke bumi. Gitu. Awalnya memang tidak ada arus, karena tidak terhubung. Nah, kita pegang, makanya kita sebagai perantara, ya, seolah-olah kita sebagai kabelnya dan arus itu mengalir. Gitu. Ketika arus listrik mengalir pada tubuh kita, dia akan mengalirkan muatan-muatan ya yang memiliki energi. Nah, jangan lupa bahwa tubuh kita itu tersusun dari sel-sel yang kalau dilihat lebih kecil lagi itu tersusun dari atom-atom ya ataupun ion gitu. Nah, itu akan terjadi perubahan. Makanya karena ada energi yang terbawa, maka tubuh kita akan mengalami perubahan. Nah, kalau orang tersengat listrik itu perubahan yang sering kelihatan itu adalah kulitnya menjadi gosong atau terbakar. Kenapa? Karena arus listrik yang mengalir pada tubuhnya itu membawa energi. Nah, energi itu dalam hal ini dia akan memanaskan ya sel-sel tersebut jadi seolah-olah kayak terbakar gitu dan gosong. Ya, makanya hati-hati kalau ada kabel dia terbuka seperti ini, kita bilang, oh nggak ada listriknya, oke, pas dipegang, kitanya kesetrum. Oke, kembali lagi ke soal yang tadi, ada pertanyaan? Lagi? Oke, itu tadi kita sudah sampai di ini ya, 1 ampere ini ya. Nah, kemudian kita mencari tegangan di apa namanya? Komponen 4 ohm ya. Jadi kalau di gambar ini tegangan di sini berapa gitu kan ya? Tegangan di 4 ohm ini berapa? Ya, tegangan di 4 ohm ini berapa? Caranya gimana? Ya, kita pakai hukum ini ya. Hukum ohm ya. Tegangan di 4 ohm ya. 4 ohm itu sama dengan arusnya berapa di situ dikalikan dengan hambatannya ya. Tadi kita sudah lihat arusnya adalah 1 dikalikan nilai hambatannya 4 itu sama dengan 4 volt ya. Yang di resistor 2 gimana? Sama aja. Arusnya adalah 1 ya. Karena ini adalah 1 jalur ya. Jadi arusnya semua besarnya sama, nggak ada cabang. Jadi yang mengalir di sini semuanya adalah 1 ampere. Jadi kita kalikan 1 dikalikan dengan 2, jadi 2 volt. Oke ya. Seperti itu. Saya lanjutkan untuk yang soal nomor 2. Oke, coba saya minta ini silakan digambar dulu rangkaiannya. Tanda panah yang warna hijau jangan digambar dulu ya. Ya, jadi dia bentuknya seperti ini dulu. Silakan digambar. Kita coba kerjakan sama-sama. Oke ya, di sini sambil digambar saya sambil jelaskan ya. Jadi di sini kita punya suatu sumber tegangan 10 volt, kemudian ada 3 hambatan ya, 4 ohm, 2 ohm dan 4 ohm. Kemudian di sini sudah diketahui ada arus namanya I1, I2 dan I3. Arahnya sudah ditunjukkan ya pada gambar. Oke. Yang ditanya adalah pada rangkaian di samping ini berapakah nilai I1, I2 dan I3. Oke. Jadi kita mulai ya mengerjakan. Nah, untuk mengerjakan soal ini terlebih dahulu kita buat note atau simpul ya. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya untuk memudahkan aja. Ya, memudahkan. Jadi di sini saya buat ada titik ya, namanya A atau simpul ataupun note ya. Note A. Kemudian saya buat di sini ada note B. Oke. Nah, kemudian
rangkaiannya kita sederhanakan dulu deh. Ya, jadi kita mau cari berapa sih arus I1-nya. Jadi antara 2 ohm sama 4 ohm ini saya sederhanakan. Ya, saya mau buat menjadi apa namanya? Satu hambatan. Ya, di sini ya. Ini harusnya 4. Oke, jadi satu hambatan aja yang mewakili kedua hambatan tersebut. Ini karena dia paralel ya. Kenapa paralel? Jadi kalau ada komponen ya, misalkan ini ada R1, ini ada R2. Nah, kedua komponen ini punya ujung yang sama. Lihat, R1 kan ujungnya A dan B. Ujung 2 R2 itu ujungnya juga A sama B. Maka ini memenuhi syarat bahwa kedua ujungnya sama ya, sama-sama di A dan sama-sama di B. Maka kita sebut mereka berdua paralel. Ya. Maka di sini 1/R ekivalennya adalah 1/2 ditambah 1/4. Ya. Kemudian kita kali silang, 4 kali 1, 4, 2 kali 1, 2, berarti 4 plus 2 per 2 kali 4. Ya. Jadi ini kan 1/R ekivalen, jadi R ekivalennya kita balik posisinya 2 kali 4 per 2/4, 2 plus 4. Jadi 4 kali 2, 8, 2 plus 4, 6 ya. Di R ekivalennya 8/6, kita perkecil menjadi 4/3. Nah, ini adalah hambatan yang ada di sini. Ya, 4/3 ohm R ekivalennya. Nah, kemudian kita mau cari berapa sih arus I1-nya? Ya, ini kan rangkaiannya menjadi sederhana nih. Ya. I1-nya berapa arus yang mengalir di sini? Nah, kita terapkan lagi KVL ya. Jadi kita buat dulu loop di sini. Ini adalah loop kita ya, yang warna ungu ini ya. Ini loop kita. Oke. Kemudian kita tinggal ini aja. Misalkan saya mulai dari sini ya. Mulai dari sini. Ini startnya di sini ya. Startnya berarti saya ketemu dengan minus 10 ya. Kemudian plus 4 kali I1 ya. Kemudian saya ketemu lagi dengan 4/3 kali dengan I1 ya. Kembali lagi udah ke sini. Berarti dia sama dengan 0. Oke ya, saya ulangi. Ini kita startnya dari sini. Ya, kemudian kita ketemu dengan minus 10. Ya, tegangannya minus 10. Terus dulu minus 10. Kemudian saya ketemu dengan 4. 4 kali I1 ya. Ini dia, 4 kali I1. Kemudian kita bergerak ke titik A. Ketemu lagi dengan 4/3 ya. Kita kalikan dengan I1. Ini ya. Sama dengan 0. Nah, ini biar lebih sederhana kita kalikan semuanya dengan 3 ya. Biar 3 yang di bawahnya hilang. Jadi minus 30 plus 12I1 plus 4I1 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan minus 30 pindah ruas jadi 30, 12 tambah 4 jadi 16. Maka I1-nya adalah 30/16. Ya, 1,875 ampere. Ini adalah nilai dari I1. Oke. Nah, kemudian kembali lagi ke rangkaian ini. Saya bawa dulu ya. Pindah dulu ke bawah. Rangkaian ini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sama-sama. Setelah didapatkan I1, maka tegangan AB itu dapat dicari. Ya, tegangan A dan B. Cara carinya gimana? VAB itu sama dengan I1 dikalikan dengan R ekivalen. Ya, R ekivalennya berarti I1-nya adalah 1,875 dikalikan dengan R ekivalen 4/3. Jadi di sini kita dapatkan VAB, ya, tegangan dari A ke B itu adalah 2,5 volt. Oke. Kemudian, nah kita kembali lagi ke rangkaian awal. Jadi kita sudah dapat nih tegangan antara A dan B itu 2,5 volt, ya. Maka I2-nya, ya, I2-nya itu dapat dicari ya tegangan VAB dibagi dengan hambatannya. Ini ya, I2 itu yang di sini. Ya, yang mengalir di 4 ohm ini. Berarti 2,5 dibagi dengan 4.
Maka kita dapatkan I2-nya adalah 0,625 ampere. Kemudian I3. I3 itu VAB ya, tegangannya dibagi dengan hambatan di sini 2. Berarti 2,5 dibagi dengan 2 dapatnya 1,25. Oke ya, jadi tidak sulit ini mengenai arus arah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo, ada? Sudah pada paham semua berarti ini ya? Untuk yang soal ini, contoh 2. Oke, kalau seperti itu saya anggap sudah paham ya. Nih. Nah, di contoh 3 ini dia menggunakan dua loop ya. Nah, ini ada contoh soal dia menggunakan dua loop di sini. Yang ditanya berapakah I1, I2 dan I3, kemudian tegangan pada resistor 6 yang di sini. Nah, kalau gitu ini saya serahkan sama kalian ya. Coba kalian latihan ya. Kemudian bandingkan hasil pekerjaannya dengan ini, langkah-langkah ini. Nah, seperti itu ya. Nanti boleh kalian cek. Oke, ini sudah jam 11.28. Sebelum ditutup, mungkin terakhir ada pertanyaan nggak ini dari rekan-rekan mengenai kapasitor dan dielektrik serta arus arah? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi Pak, bisa tadi Pak balik ke yang loop tadi Pak, yang ada loopnya. Contoh 2 ya? Yang loop tadi Pak, yang menjumlahkan pakai loopnya itu, yang arah jarum jam itu Pak. Itu di contoh 1 apa contoh 2? Contoh yang barusan Pak. Ya yang ini Pak. Yang contoh 1 ya? Iya. Itu Ya, Pak, dari mana? Pas waktu menjumlahkannya itu Pak, kan ada di tegangan voltnya itu plus minus Pak. Gimana cara mengapanya itu Pak? Tadi kan Bapak perhatikan plus yang Bapak bikin Pak. Kayak mana Pak Bapak mengapakannya itu Pak? Menjumlahkannya Pak? Sebentar, itu maksudnya yang ini ya? Yang bagian ininya maksudnya yang ini? Yang saya kotakin warna hijau ini? Iya, kan ada Pak yang voltnya itu plus minus Pak di apanya ini Pak. Iya. Yang menjadi pertanyaan itu apa? Tadi Bapak cara menjumlahkannya itu Pak kayak mana tadi Bapak Pak? Makanya Bapak pilih plus atau kenapa nggak minus Pak gitu Pak? Oke. Ya, ini saya ulangi ya kalau gitu ya. Saya ulangi. Kalau untuk masalah loopnya udah paham ya? Siapa Immanuela ya? Iya, loopnya udah Pak. Oke, nah sekarang coba lihat ini. Yang ini ya, perhatikan ini. Saya start dari yang warna hijau ini. Ya, sini ya, sekarang jadi warna orange nih. Saya start dari sini. Kemudian saya bergerak searah dengan arah loop. Ya, arah loopnya. Nah, kita lihat, kita bergerak ke sini. Kita ketemu berapa nih komponennya? 10 volt ya. Nah, kemudian kita ketemu positif atau negatif yang duluan? Positif Pak. Positif, makanya kamu tulis 10. Oke ya. Nanti kalau ketemu negatif ya kamu kasih tanda negatif gitu. Tanda positif saya hilangin aja tanda positifnya. Itu artinya udah positif ya. 10, kemudian saya bergerak ke sini. Nah, di sini saya ketemu komponen 4. Ya. Arah loop kita sama arah arus kan searah nih. Ini kan ya. Ini arah arusnya nih. Dikasih tahu arah arusnya ke sini gitu. Kita sudah satu arah ya dengan arah loopnya. Berarti di sini tinggal tulis plus 4 kalikan dengan I. Kemudian bergerak lagi ke sini. Nah, di sini kita ketemu ada sumber tegangan ya, 16 volt. Di sini kita ketemu dia tanda negatif duluan, maka tulis minus 16. Ya, kemudian kita bergerak ke sini lagi. Nah, ke sini kita ketemu dengan komponen 2. Jadi kita plus 2 dikalikan dengan I sama dengan 0. Nah, begitu. Gimana? Immanuela? Sudah paham Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Izin bertanya, Pak.
Ya, dia. Silakan dia. Kalau pertanyaan saya, kalau arah arusnya itu dari mana ke mana ya, Pak? Terima kasih, Pak. Arah arus dari mana ke mana? Oke, ini saya buat lembar baru aja ya. Nah, di sini aja. Misal ya, misal ada rangkaian. Misalkan yang tadi aja deh. Ya, ini positif negatif, kemudian di sini ada begini, ini ada begini, positif negatif. Ya, misalkan begini ya. Ini kita kasih nama misalkan 16 volt, ini 10 volt gitu ya. Ini 2 ohm, ini 3 ohm gitu. Nah, ditanya berapa arus dan arahnya kemana misalkan pada rangkaian. Oke. Nah, jadi kalau misalkan awalnya masih putih bersih begini ya, belum ada apa-apa. Jadi kita asumsikan dulu. Ya, jadi asumsikan. Yang pertama itu asumsikan arah arusnya gitu. Ya, sekarang coba lihat. Ini kan ada 16 volt ya. Berarti harus tuh keluar dari kutub positif menuju negatif. Ya. Nah, coba lihat yang ini juga. Ini ada 10 volt juga nih. Kutub positif ke sini. Berarti ini arah arusnya begini nih harusnya. Coba lihat ini kan jadinya di tengah-tengah dia kayak tabrakan gitu ya. Tabrakan di tengah-tengah gitu. Jadi ini arahnya ke sana, satu lagi arahnya ke sini. Nah, sementara tidak ada arus yang bertabrakan sebenarnya pada rangkaian gitu. Jadi coba lihat 16 sama 10 mana yang lebih besar? Tentu yang lebih besar 16 kan? Maka kita bisa asumsikan arah arusnya itu adalah yang ini aja. Gitu. Jadi arah arusnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Begitu dia. Baik, Pak, saya sudah mengerti. Oke. Pak, boleh nggak saya buat asumsi? Namanya juga asumsi, kan asumsi itu terserah sebenarnya sih. Tapi kalau yang barusan saya buat itu terserah, tapi dianalisa dulu sedikit. Boleh nggak Pak, saya buat asumsi di awal arah arusnya itu ke sini aja. Nah, gini. Boleh nggak Pak? Jawabannya boleh. Gitu. Ya. Nanti di hasil akhirnya pasti tandanya negatif. Nah, kalau tandanya negatif, I-nya misalkan I-nya kamu dapat sama dengan minus 2 ampere gitu ya. Misal ini. Misal. Artinya apa? Kalau udah ketemu hasil akhir minus 2, ya, itu menyatakan bahwa arah arus yang kita asumsikan itu sebenarnya berlawanan arah. Jadi tadi kan asumsi, ini yang hijau ini asumsi ya. Asumsi awal. Asumsi awal ya. Asumsi awal yang warna hijau. Tapi kita dapat tadi minus 2 ya. Maka asumsi kita tuh terbalik. Harusnya arahnya berlawanan. Jadi kalau digambar itu sebenarnya arahnya itu ke sini. Gitu, yang warna merah ini. Gitu. Gitu ya. Dia paham ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silakan. Saya tunggu. Izin bertanya, Pak. Iya, siapa? Rebecca ya? Berdasarkan kasus yang kayak gini, Pak, kalau gitu jadi berapa nilai tegangannya, Pak? Apakah 16 atau ada Tegangan yang mana nih? Pak, dengan 10-nya? Dari kasus yang gambar ini, Pak, apakah 16 tegangannya, Pak, atau ada pengaruh dari 10-nya ini? Ada pengaruhnya dong. Ada pengaruh dari si 10 ya. Oke deh, kita coba kerjain aja ya soal ini ya. Ya, ini saya buat dulu, dia bersih dulu ya. Oke, kita sama-sama mengerjakan. Kalian juga boleh silakan ya dibuat rangkaiannya, kita sama-sama ngerjain. Ini tadi di atas berapa volt? 4 ya? Berapa ohm? 4 ya? Iya, Pak. Oke. Kita yang pertama ya asumsikan satu arah arus. Nah, saya asumsikan arah arus ke sini deh.
Ya, ini saya sebut namanya I. Oke. Kemudian yang kedua, ya, kita buat loop. Ya, saya buat loopnya searah jarum jam aja seperti ini. Ini loop saya. Oke. Nah, misalkan yang ditanya ya, yang ditanya berapa arus, ini yang A-nya, berapa arus dan arahnya kemana, yang B-nya itu tegangan ya. Tegangan pada 4 ohm dan 3 ohm gitu. Oke. Nah, setelah kita buat loop-nya, kemudian kita terapkan KVL ya. KVL yang bilang bahwa total tegangan dalam satu loop tertutup sama dengan 0. Nah, misalkan saya mulai startnya dari sini. Ya, loop saya. Start. Maka kita bergerak ke bawah. Ya, kita bergerak ke bawah, kita ketemu dengan 10 volt. Bentar, ini 10 volt. Ya, kutubnya positif dulu. Jadi kita tulis 10 ya. Kemudian kita bergerak ke bawah lagi, Nah, kita ketemu dengan 3 ohm. Sekarang lihat, asumsi arah arus dengan arah loop kita sejajar ya, searah ya. Ini kan arah arusnya ke situ. Ya, loop kita juga searah. Berarti ini kita tulis plus ya, 3 kali dengan I. Ya, kemudian kita bergerak lagi ke sini. Nah, kita ketemu dengan minus. Jadi kita tulis minus 16. Kemudian kita ketemu lagi ke sini, ketemu dengan komponen 4. Plus 4I sama dengan 0. Ya. Maka di sini 3 tambah 4, 7. 7I. 10 minus 16. Berarti minus 6 sama dengan 0. Berarti 7I sama dengan 6. I sama dengan 6/7 ampere. Nah, jadi dari sini kita dapat kesimpulan bahwa arusnya adalah positif ya, plus 6/7. Nah, berarti kalau udah tandanya positif di sini ya, ini positif artinya memang betul asumsi kita sudah benar arah arusnya. Ya. Kemudian yang B, tegangan pada 4 dan 3 ohm. Oke, saya tulis di sini ya, yang bagian B. Nah, V di 4 ohm. V di 4 ohm berapa? Arus dikalikan dengan hambatannya. Arusnya berapa? Arusnya adalah 6/7 dikalikan dengan hambatannya. Hambatan 4 ohm kali 4. Berarti sama dengan 24/7 volt. Nah, Pak, 24/7 volt itu tegangan yang mana sih? Tegangan untuk 4 ohm ini. Jadi, kalau ini saya kasih nama A, ya, ini namanya B. Jadi, yang namanya 24/7 volt itu adalah tegangan dari A ke B aja. Ya, ini adalah 24/7 volt sama dengan VAB. Nah, kemudian satu lagi, tegangan di 3 ohm sama dengan I kali R lagi. Berarti I-nya 6/7 dikalikan dengan 3. 6 kali 3, 18/7 volt. Gitu. Nah, Pak, tegangan 18/7 volt itu di mana? Di ujung-ujungnya ujung-ujungnya hambatan 3 ohm ini. Jadi kalau saya kasih nama inilah C, ini adalah D, maka tegangan inilah tegangan dari C ke D. Ya. VCD sama dengan 18/7 volt gitu. Terus Pak, 10 volt ini apa? 10 volt ini adalah tegangan dari mana? Dari B ke C. Gitu. Terus 16 volt ini mana, Pak? 16 volt adalah tegangan dari A ke D. Nah, seperti itu. Siapa Rebecca? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah mengerti. Ya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Sudah cukup? Oke, sudah jam 11.41 ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa pertemuan kali ini cukup ya. Jadi silakan kalian memperdalam lagi latihan-latihannya ya. Terutama dari yang sudah saya bagi di CIS ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Pak. Pak, terima kasih. Siang, Pak.